Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran secara daring ini ya. Saat ini kita akan belajar tentang literasi membaca. Ya. Bapak akan memberikan tugas kepada Ananda, yaitu untuk membacakan sebuah cerpen ya. Di sini cerpennya yang berjudul adalah Indah Akan Tiba Waktunya. Nah, Ananda tugasnya di rumah adalah membacakan cerpen ini ya. Dan ketika membaca cerpen ini Ananda diberi tugas untuk merekam atau memvideokannya. Ya, jadi ketika Ananda membaca ini, kemudian Ananda rekam dengan menggunakan video. Bisa menggunakan kamera, handycam, atau menggunakan kamera HP. Ya. Nah, ketika Ananda sedang membaca, posisi kameranya yaitu berada di depan. Ya, di depan supaya terlihat wajahnya. Ya, atau berada di samping di sini. Di samping di sebelah kanan atau di sebelah kiri kameranya ya. Nah, ketika Ananda membaca, misalkan bacaannya itu di laptop, berarti laptopnya di depan, kameranya bisa sebelah sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Ataupun kalau bisa Ananda dengan menggunakan aplikasi video pembelajaran, ya gunakan aplikasi tersebut seperti yang Bapak gunakan. Tapi karena menggunakan aplikasi kan itu butuh butuh kemampuan editing video. Jadi nggak perlu ya dengan menggunakan kamera HP pun di depan sebelah kiri atau sebelah kanan atau di depannya, kemudian Ananda menghadapi laptop yang ada bacaannya ini, yaitu yang menghadapi laptop yang ada bacaan cerpen ini, itu boleh. Yang penting wajah Ananda nampak. Ya. Direkam ketika Ananda membaca. Bagaimana cara merekamnya? Nah, seperti ini contohnya ya. Bapak akan memberikan contoh membacanya. Nah, tugas Ananda adalah belajar cara membaca secara nyaring ya, dengan intensif. Ya, membaca di sini yang perlu Ananda perhatikan adalah perhatikan titik komanya ya ketika membaca. Ya, bacalah dengan lancar dan intonasi yang baik. Oke, Bapak akan contohkan ketika membaca cerpen ini ya. Karena membaca cerpen ini yang nanti Ananda lakukan adalah selain membaca untuk diri kita sendiri, juga nanti kalau membaca nyaring, membaca untuk orang lain. Orang lain akan menyimak atau mendengarkannya. Oke, baik, Bapak akan memberikan contoh cara membacakan cerpen ini dengan nyaring. Nah, oke. Oke, Bapak akan membacakan cerpen ini ya dengan nyaring. Usahakan nanti di laptop diperbesar ya bacaannya seperti ini. Literasi membaca fiksi. Oke, bacalah cerpen di bawah ini dengan lancar, tepat sesuai titik dan komanya. Intonasinya juga harus baik. Ya, seperti itu. Oke, ini tulisannya kurang ini ya, masih tepo-tepo. Oke, coba kita akan mulai. Indah akan tiba waktunya. Panasnya siang seperti memanggang seluruh tubuh Pak Ahmad. Keringat mengalir deras di sela-sela topinya. Handuk yang melingkar di lehernya pun tampak basah. Pak Ahmad memegang ujung handuknya untuk mengelap keringatnya. Ia mendesah panjang melihat gerobak mie ayamnya. Gulungan mie yang berada di baskom baru berkurang 2.
Biasanya saat makan siang, gulungan mie itu sudah hampir habis. Sudah seminggu ini dagangannya sepi. Sejak virus corona datang, perlahan dagangannya menjadi sepi. Semakin hari semakin berkurang pembelinya. Pintu-pintu gang menuju permukiman ditutup sehingga ia tidak bisa keluar masuk dari satu gang ke gang yang lainnya. Belum lagi ia harus berpikir ulang ketika harus masuk melalui gang utama. Semprotan disinfektan bisa saja menempel di mie atau sayurannya. Terlalu panas, katanya dalam hati. Ia melihat sebuah pos ronda dan dengan cepat melaju ke arahnya. Ia duduk dan mengeluarkan sebotol air. Aduh, sampai kapan harus begini? Katanya dalam hati. Ini satu-satunya mata pencahariannya. Apa yang harus ia lakukan jika PSBB benar-benar diterapkan di kotanya? Otaknya seperti tak bisa berhenti berpikir mencari jalan agar ia dan anak-anaknya tetap bisa hidup selama wabah corona ini. Tiba-tiba ada sebuah motor yang mendekati gerobak mie ayamnya. Pak beli, Pak, 4 bungkus ya, kata salah seorang anak. Komplit ya? Tanya Pak Ahmad. Iya Pak, ekstra pangsit ya Pak. Salah satu anak yang duduk di boncengan mendekati gerobak mie ayam. Sepi ya Pak? Iya Mas, tapi alhamdulillah masih ada yang beli kok, kata Pak Ahmad tersenyum terpaksa. Terus kalau sisa mie-nya diapakan Pak? Bukannya mie hanya bisa bertahan sehari saja Pak? Sisanya dimakan sendiri Mas. Ya mau bagaimana lagi daripada terbuang sia-sia. Apa tidak bosan makan mie ayam setiap hari Pak? Tanya salah seorang anak yang lain. Ya bosan Mas. Anak saya sampai bilang mukanya sudah mirip gulungan mie. Pak Ahmad tertawa. Kedua anak itu terdiam melihat Pak Ahmad menyiapkan pesanan. Yang sabar ya Pak, kalau nanti coronanya sudah pergi, pasti orang-orang jadi panik shopping. Setiap ada penjual lewat, dibeli. Panik shopping? Tanya Pak Ahmad heran. Iya Pak, kalap mata karena lama di dalam rumah, apa-apa dibeli, kata anak laki-laki itu. Iya Pak, Bapak sebaiknya di rumah saja bila semakin sepi Pak. Bapak juga harus menjaga kesehatan agar nanti bisa jualan lagi setelah situasi membaik Pak. Kata yang lainnya menimpali. Betul Pak, daripada rugi juga Pak. Sudah mengeluarkan modal dan harus makan mie ayam setiap hari. Pak Ahmad terdiam mendengar saran kedua anak muda itu. Ada benarnya juga kata mereka. Ia terdiam sambil terus menyiapkan pesanannya. Ini Mas, kata Pak Ahmad sambil memberikan bungkusan pesanannya. Harganya sama kan Pak? Untuk Bapak saja kembaliannya, kata salah satu anak menyerahkan uang 100 ribuan. Ini banyak sekali Mas, kata Pak Ahmad terharu. Kita juga jarang jajan kok Pak, kata anak itu tersenyum. Yang sabar ya Pak, Allah tidak akan pernah menguji kita jika kita tidak mampu menghadapinya. Mereka pun berlalu. Pak Ahmad teruduk lemas di pos ronda. Tiba-tiba air matanya mengalir pelan. Ya Allah, kenapa aku harus mencemaskan hal-hal yang seharusnya tidak aku pikirkan? Karena Engkau pasti menjamin rezekiku, katanya di dalam hati. Ia menunduk agak lama di pos ronda itu. Setelah agak tenang, ia mendorong gerobaknya pelan menuju rumahnya. Oke, baiklah Ananda semuanya. Begitulah contoh yang Bapak berikan cara membaca intensif atau membaca nyaring, yaitu membaca sebuah cerpen. Dan cerpen ini adalah
sebuah karangan fiksi. Nah, jadi kalau fiksi berarti sebuah karangan atau tulisan hasil kreasi, hasil imajinasi. Ya, seperti itu Ananda. Sekarang tugas Ananda adalah membacanya di rumah secara nyaring, ya, dengan membaca yang baik, dengan membaca yang lancar, perhatikan titik dan komanya, juga intonasinya. Oke, demikian dari Bapak. Selamat belajar di rumah, belajar membaca. Dan insya Allah membaca itu adalah salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.